Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berada pada mata kuliah penyelidikan operasional 1 dan sudah dibuka presensi ya. Presensi untuk mata kuliah ini silakan untuk melakukan presensi pada mata kuliah ini. Ya, kemudian saya akan buka yang kita gunakan untuk materi mata kuliah pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu materi yang terkait dengan pertemuan ke-6 pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan masuk pada dua topik, pada dua bagian, yaitu yang kita sebut sebagai dual simplex dan kasus-kasus khusus. Dual simplex yang akan kita sajikan pertama kali sebelum kasus-kasus khusus ini akan membahas tentang metode simplex tapi dengan titik pandang yang berkebalikan dari simplex yang kita sudah bahas sebelumnya, yang tujuannya tetap untuk mendapatkan solusi optimal, tapi cara cara penerapan dari elemen-elemen yang dipilihnya itu eh, berkebalikan dengan proses simplex. Ya, baik. Ini adalah metode dual simplex, di mana metode tadi saya sebutkan saling berkebalikan dengan metode simplex. Slide saya, apakah terlihat dalam bentuk mode presentasi? Sudah terlihat, saudara-saudara sekalian, dalam bentuk mode presentasi? Sudah, Pak. Oke, Pak. baik. Ya, baik. Makasih responnya. Kita akan masuk pada dual simplex. Jadi di dalam dual simplex itu ada dua istilah yang mereka sering apa menjadi prosedur, dua istilah yang menjadi prosedur dalam dalam melakukan simplex, yaitu visibility dan optimality. Visibility yaitu suatu kondisi solusinya berada pada daerah yang diinginkan, sedangkan optimal yaitu dari solusi yang ada nilainya adalah nilai yang terbaik. Nah, operasi simplex yang kita sudah kenal sebelumnya adalah operasi yang eh, diasumsikan dia awalnya berada dalam daerah visible, kemudian nanti akan diusahakan dari visible itu akan menjadi optimal. Nah, untuk dual simplex yang kebalik yang kita peroleh justru kebalikan, yaitu metodenya yaitu simplex, eh, kemudian sedangkan yang dicari adalah suatu kondisi yang awalnya tidak visible, kemudian akan diupayakan menjadi visible dengan kondisi optimalnya dipertahankan. Jadi dia tetap optimal. Jadi nanti hasilnya yang dicapai itu adalah dari tidak visible menjadi visible. Sedangkan kalau simplex tadi seperti saya sebut, yaitu dia dari tidak optimal menjadi optimal. Ya, dengan asumsi dia sudah visible. Nah, itu proses itulah makanya disebut dengan dual. Dual itu suatu kondisi yang eh, me- dalam melihat dalam arah yang berkebalikan, tapi bendanya benda yang sama. Nah, kita melihat sekarang visibility, kondisi visibility itu adalah kondisi yang berkaitan dengan kolom, biasanya kolom bagian kanan ya, kolom variabel hasil, yaitu nanti eh, ada nilainya yang negatif ya. Jadi kalau di kolom bagian kanannya atau daerah hasilnya ada yang negatif, maka dia tidak visible.
Nah, tugas kita adalah dengan metode dual simplex ini nanti akan diperoleh nanti pada bagian kolom kanan itu seharusnya atau menuju ke arah yang eh, positif semua atau dia sudah visible. Kita lihat sekarang kondisi yang ingin dicapai itu adalah tentang visibility-nya untuk dual simplex. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedur untuk mendapatkan untuk melakukan dual simplex yaitu dengan menentukan atau mencari nilai yang paling negatif di bagian kanan karena nanti kan kaitannya dengan menghilangkan nilai negatif tersebut. Nah, beda dengan dual simplex ya. Simplex awalnya kan melihat baris paling atas dari daerah dari tabel simplex, kemudian daerah yang paling ke atas itu, baris yang paling atas itu nanti akan dilihat nilainya apakah paling negatif untuk menuju apa maksimum, kemudian yang paling positif untuk yang menuju minimum, yang fungsi objektifnya adalah minimum. Jadi entry point-nya kebalikan semua, yaitu kalau di simplex kita mulai dengan baris pertama, tapi kalau baris paling atas, sedangkan kalau dual simplex kita mulai dengan kolom paling kanan. Nah, setelah di dalam kolom paling kanan ditentukan mana yang paling negatif, yang akan menjadi nanti eh, nilai yang disebut di sini sigma sigma J ya, sigma J. Sigma J ini nanti adalah nilai variable non basic eh, yang yang ada di kolom paling kanan yang negatif. Nah, dan RJ itu koefisien negatif dari batasan. Jadi nanti dilihat ke arah kanannya, ke arah kirinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita mempunyai minimum dari sebuah sebuah kita mempunyai suatu persoalan yaitu meminimumkan Z eh, 3x1 tambah dengan 2x2 dengan batasan yang diberikan. Nah, batasan ini terlihat eh, bukan tidak memenuhi batasan simplex, yaitu tandanya ada yang lebih dari 0, lebih dan sama dengan 3, jadi ada tanda lebih dari atau tanda eh, eh, lebih dari atau sama ya, tanda tidak samanya lebih besar dan sama dengan 1, lebih besar sama dengan 3 di baris 1, batasan kedua lebih besar sama dengan 6 dan batasan ketiga kurang sama dengan 3. Kalau simplex kan harusnya sebaiknya tandanya kurang dari semua. Ada metode lain yang sudah dibahas sebelumnya yaitu dengan artificial variable dengan menggunakan mempergunakan untuk artificial variable, tapi kasus itu kita belum mencapai optimal. Ya. Kalau ini di dalam kasus kita ini dia sudah optimal, cuma dia tidak visible di bagian kanan. Nah, dari mana tidak visible-nya di bagian kanan? Yaitu dengan cara baris satu dan baris 2 itu nilainya lebih besar sama dengan, itu dikali dengan min satu sehingga tanda lebih dari nanti akan menjadi tanda kurang dari. Jadi nanti kita akan lakukan perkalian dengan min satu untuk batasan baris satu, ya, sini batasan baris satu. Terus baris dua juga kita kali dengan min satu. Nah, kemudian dengan itu kita mendapatkan tandanya tanda kurang dari semua baris satu dan baris dua ini. Kemudian berarti kita harus tambahkan select ya untuk tanda kurang dari karena kita tetap menggunakan istilahnya simplex ya.
Kalau menggunakan simplex berarti kan tanda kurang dari itu selalu ditambahkan dengan slash. Variabel asalnya berarti pindah ruas min 3, min 2, ya, min 3 X1, min 2 X2. Kemudian nanti akan ditambah dengan variabel slack, yaitu X3, X4, X5 untuk menyeimbangkan tanda pertidaksamaan. Jadi ini sebenarnya ada satu tahap eh, eh, apa, yang yang tertinggal ya. Seharusnya ini berarti ada di batasannya itu nanti min min 3 X1, kemudian min X2 ini eh, tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan min 3 begitu ya. Karena kalau dikali dengan minus itu kan ketidaksamaannya berubah tanda. Ini nanti akan menjadi min 4 X1, min 3 X2 kurang dari min 6 begitu. Itu berarti batasan satu seperti ini batasan dua. Kalau batasan tiga nggak perlu kita kalikan dengan satu karena tanda pertidaksamaannya sudah kurang dari atau sama. Nah, baru nanti ini ditambah dengan slack, ada tambah X1, X3, baris kedua ini tambah dengan X4, dan baris kelima ditambah dengan eh, baris ketiga ditambah dengan X5. Begitu, makanya kemudian kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, eh, untuk simplex yang seperti ini, berarti kan eh, nilai baris kolom baris satunya atau baris Z-nya sudah optimal harusnya ya, karena ada min 3, ada min 2, 0, 0, 0, 0. Nah, justru yang terjadi adalah nilai kolomnya negatif. Makanya ini yang metode yang dipakai namanya adalah metode dual simplex, yaitu optimalitasnya nanti harus dipertahankan, sedangkan yang mau ditingkatkan visibilitasnya. Visibilitasnya masih negatif, berarti ini nanti kita harapkan dengan proses dual simplex menjadi positif semua, sedangkan tanda apa eh, baris Z-nya tetap optimal. Nah, ini ketika dimasukkan ke dalam tabel simplex, yaitu X1, S2, S3, S4, S5, dan kemudian eh, kolom kolomnya seperti ini. Ini adalah batasannya. Kemudian kita lihat prosesnya, yaitu dicari yang paling negatif, gitu ya. Nah, untuk metode dual simplex tidak membedakan pemilihan paling negatif itu pada metode pada pada pemrograman yang mencari minimum atau mencari maksimum. Semuanya selalu yang dicari, yang ditentukan adalah yang paling negatif. Eh, jadi tidak yang paling positif ya, justru paling negatif. Ini nanti min 6. Terus min 6 itu berarti kan berada pada baris 2 dari batasan ini. Baris 2 dari batasan. Kemudian eh, nilai min 4 yang ada di batasan ini dengan min 3 yang ada di batasan ini nanti dibagi dengan eh, dengan eh, sorry, nilai min 4 dan min 3 ini nanti menjadi penyebut dengan pembilangnya adalah min 3 dan min 2. Jadi kita akan punya dua bentuk pecahan ya, atau rasio min 3 per min 4 dan min 2 per min 3. Terus kita pemilihan pembagiannya ini yaitu yang memiliki tanda yang negatif di bagian ini ya. Di bagian eh, di bagian yang mana sebentar yang diperlukan itu pembilang atau penyebut yang menjadi negatif. Oh, berarti yang eh, penyebutnya harus negatif ya. Jadi membuat rasio itu
yaitu pastikan yaitu yang pembilangnya, penyebutnya nanti yang bernilai negatif. Kalau ini nggak perlu diberi rasio 0/1, nggak perlu, ya, karena ini positif. Jadi kalau ada positif yang lain di tempat lain, itu juga tidak diperhatikan sebagai rasio. Nah, rasionya yang penyebut ini, min 4, min 3, yang di atasnya baris Z itu selalu menjadi pembilang. Baris Z bisa negatif, bisa positif, tidak ada masalah. Ini nanti berarti dicari rasionya dan dinilai mutlakkan. Karena yang mau kita cari adalah nilai mutlak. Terus kalau kita bisa dapatkan lebih dari satu, berarti kita harus memilih mana yang menjadi eh, rasio terkecil minimumnya. Nah, kalau ini kan berarti sekitar berapa ini? Hmm, 0, ini sama persis yaitu 0,75 gitu kan. Sedangkan kalau ini menjadi 0 sama dengan 0,666 dan seterusnya, ya, 667. Nah, ini berarti yang paling terkecil adalah eh, ini. Ini yang paling terkecil. Terus kalau ini yang paling terkecil, eh, yang min 6 ini kita sebut sebagai living variable, karena nanti akan diganti Z4-nya, X4-nya. Terus yang di atasnya, kolomnya, ini disebut sebagai entering variable. Jadi prosesnya kan terlihat kebalikan ya, dual, makanya namanya dual. Kalau di simplex kan kita cari tentukan entering dulu, baru dapatkan living. Jadi kalau dual, justru living dulu, baru kita dapatkan entering. Jadi sekarang dalam kasus ini, enteringnya adalah X2, sedangkan livingnya adalah X4. Dan nanti berarti X2 akan menggantikan X4. Terus, nah kalau sudah dapat ini kan prosesnya sama ya, seperti yang Anda sudah dapatkan di simplex. Berarti nanti dicari pivot, yaitu perpotongan antara entering sama living, yaitu berarti min 3. Terus nanti min 3 ini kita buat menjadi angka 1. Berarti kita bagi dengan min 3, sehingga semua semua baris dari X4 ini nanti akan dibagi dengan min 3. Nah, terus dilakukan operasi baris elementer ke atas dan ke bawah dari angka 1. Oke, kita lihat ini sekarang, jadi min 3-nya sudah berganti menjadi angka 1. Terus min 4 dibagi dengan min 3, karena semua baris ini dibagi dengan min 3, maka kita dapatkan 4/3. Terus kita dapatkan di sini tetap 0. Ini kita dapatkan min 1/3. Ini nanti nilainya 6. Nilainya 2. Jadi kita dapatkan. Nah, kemudian baris ke atas dan baris ke bawah kita eh, bukan operasi baris. Jadi operasi baris kalau ke arah min 1 berarti angka 1 ini atau yang ada di baris ini kita tambahkan ke atas. Berarti kalau ini berarti eh, min 1 tambah 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan kalau ke atas ini, ke atas berarti nanti kita akan dapatkan nanti nilainya 0 juga, karena di sini berarti min 2 ini eh, apa nilai 0 ini kita peroleh dari nilai min 2 yang didapatkan dengan cara angka 1 ini dikali 2. 2 kali 1. Lalu nanti hasilnya adalah 0. Nah, operasi-operasi ini nanti akan diterapkan per baris. Berarti kalau ada min 2 tambah dengan eh, 2 kali 1 itu berarti di bagian sini misalkan, berarti ini nanti adalah min 1/3 ditambah dengan 2 kali 4/3. Ya, oh sorry ini ya. Min 1/3 ini nanti didapatkan dari min 3 ditambah dengan 2 kali 4/3. Maka hasilnya adalah min 1/3. Nah, ini eh, satu iterasi, terus satu iterasi kalau sudah selesai, maka kita harus memastikan lagi
ke optimalitasnya, optimalitas kalau dengan metode dual simplex ini pasti tetap dipertahankan ya, tetap optimal. Jadi di sini ada min 3, ini ada min 2, maka ini ada min sepertiga, dan ini min 2 per 3 untuk yang basic ya. Yang eh, ini adalah bentuk non basic ya, non basic. Sedangkan yang X3, X2, X3, X5 adalah basic. Nah, berarti kan ini sudah tetap optimal. Terus kita perhatikan di bagian kolom kanannya. Kolom kanannya ternyata masih memiliki nilai negatif. Jadi sekarang akan menjadi living variable kita adalah eh, X3, living variable. Ya, prosesnya sama kayak tadi lagi. Ini kemudian dilihat ke arah kolom, ke arah barisnya, ada dua nilai tanda negatif. Berarti kita akan dapatkan nanti eh, min sepertiga dibagi dengan eh, min 5 per 3, maka kita cari nilai mutlaknya, kita dapatkan angka 5 ya, angka 5. Terus kalau yang ini sekarang min 2 per 3, min 2 per 3 dibagi dengan min sepertiga, hasilnya adalah angka 2. Nah, jadi yang paling minimum nanti sekarang ada di eh, X4. 4 berarti ini menjadi entering variable. Ya, jadi X4 nanti akan menggantikan nilai eh, nilai X3. Jadi ini nanti akan berganti menjadi X4. Ya, kita dapatkan, oh, sorry, ini bukan 5 ya. Jadi min sepertiga, min sepertiga itu min seperlima. Berarti yang paling terkecil justru eh, nilai ini ya. Min dan nilai ini seperlima. Ini seperlima, kalau ini tetap nilainya tetap nilainya 2 ya. Jadi kini yang menjadi entering variable. Sehingga entering ke variabel, kalau kita lanjutkan, ini adalah entering variabel, berarti kita harus jadikan ini satu, terus kita kurangkan atau tambahkan pakai dengan memakai operasi baris elementer untuk membuat ini angka satu, yang lainnya menjadi nol. Nah, ini yang kita dapatkan, min 5 per 3-nya sudah menjadi angka satu, berarti ini harusnya dikali dengan min 3 per 5 gitu ya. Min 3 per 5 kan ini dikali dengan min 5 per 3 hasilnya satu. Nah, yang lain menyesuaikan. Ini min 3 per 5, kalau ini, ya kita lanjutkan eh, dengan proses ini. Oke, dari kolom barisnya sudah positif semua, kemudian eh, pada kolom pada baris Z semuanya tetap negatif. Berarti akibatnya dia sudah berubah menjadi visible dan optimalitasnya sudah dari awal. Berarti gabungan mereka adalah eh, solusi solusi dari dual simplex. Nah, ini silakan untuk menggunakan metode dual simplex dengan eh, pemrograman linear sebagai berikut. Oke, baik. Itu bagian awal, bagian pertama dari materi kita pada malam hari ini, yaitu
Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita akan masuk pada bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu yang terkait dengan kasus-kasus khusus. Saya break terlebih dahulu ya, maaf, break sekitar 5 atau 10 menit untuk mempersiapkan dan juga untuk eh, apa untuk istirahat saya sebentar ke belakang. Ya, baik saudara-saudara sekalian, kita break 5 atau sampai dengan 10 menit.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah setelah jeda sebentar tadi. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan topik tentang kasus-kasus khusus. Berikut adalah slide-nya. Ya, mudah-mudahan terlihat ya semua slide untuk kasus-kasus khusus dalam linear programming. Yang kita sebut sebagai kasus-kasus khusus yaitu suatu nilai atau suatu keadaan degenerasi, kemudian alternatif optima, unbounded solution, non-existing invisible solution. Oke, yang pertama dari nama ya disebut dengan degenerasi. Degenerasi itu suatu kalau dari istilah berarti eh, apa? Kalau regenerasi kan eh, bertumbuh ulang apa? eh, apa regenerasi berkelanjutan ya ada ada keturunannya gitu ya. Kalau di generasi berarti ya justru tidak ada keturunan atau malah apa berkurang keturunannya gitu ya. Nah, apa itu nanti kita akan lihat dalam kasusnya seperti apa namanya. Kalau yang nomor dua alternatif optima. Alternatif optima berarti nilai optimalnya bisa lebih dari satu. Karena berarti kalau dari metode simplex yang kita pelajari sebelumnya kan nilai optimalnya berada pada titik-titik pojok ya, titik-titik pojok dari daerah solusi. Nah, itu berarti kalau titik pojok kita bicara titik berarti kan optimalnya itu hanya pada satu titik. Tidak ada dua atau tiga tempat yang dia juga optimal. Berarti alternatif optima nanti dia berada pada eh, lebih dari dua titik atau mungkin banyak titik gitu ya di mana dia bisa mempunyai sifat optimal. Makanya namanya alternatif optima. Jadi ada banyak tempat di mana dia atau banyak titik di mana dia bisa optimal. Sedangkan unbounded solution berarti daerah solusinya dari linear programming kita itu tidak berbentuk daerah yang tertutup, tidak berbentuk daerah tertutup sehingga daerahnya menjadi terbuka sehingga ketika kalau terbuka itu berarti fungsi keputusannya atau fungsi objektifnya nanti bisa digeser terus sampai dengan nilai tak hingga. Jadi nanti berarti solusinya bisa berarti menjadi solusi yang tak berhingga. Nah, sedangkan yang keempat non-existing solution berarti solusinya atau daerah solusinya itu tidak ada. Jadi tidak ada daerah di mana nilai di mana memenuhi semua batasan yang diberikan. Karena sifat dari solusi kan dia akan memenuhi semua batasan yang dipunyai, terus yang nilainya tertinggi atau terendah sesuai dengan fungsi objektifnya. Nah, ini adalah empat kasus-kasus khusus yang ada dalam metode Black. Dan kita melihat bagaimana proses menyelesaikannya. Kalau dia bisa diselesaikan dalam artian solusinya bisa ditunjuk, gitu ya, bisa diperoleh. Nah, kalau tidak berarti ya itu yang termasuk dari unbounded nanti mungkin atau yang non-existing. Artinya benar-benar solusinya tidak bakal ada. Sehingga kita tidak perlu melanjutkan eh, perhitungan kalau memang dia memenuhi ciri-ciri atau sifat dari unbounded atau non-existing invisible invisible solution. Yang pertama, sebelum masuk ya, tapi untuk melihat ringkasan tentang metode Siplek dan mungkin dan juga artificial variable begitu metode artificial variable.
Sehingga nanti dengan mengetahui ringkasan ini, jadi tahu, oh berarti ini yang tidak 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 terpenuhi atau di luar dari aspek metode Siplek. Nah, itulah nanti yang mungkin menjadi kasus-kasus khusus. Kalau di Simplex itu berarti linear programmingnya nanti ada batasan sebanyak M, kemudian nanti variabelnya sebanyak N. Biasanya batasannya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah batasannya nanti lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah variabelnya. Kemudian nanti ada yang menjadi variabel non basic dan ada yang menjadi variabel basic. Kalau non basic itu nilainya 0 dan jumlahnya adalah sebanyak selisih dari n dengan n. Terus kalau m itu sendiri itu adalah nilai dari variabel basicnya. Jadi kalau m dalam bentuk simplex itu kan yang membuat tanda kurang darinya menjadi tanda sama dengan. Dan banyak variabelnya kan sebanyak persamaan eh, linear yang menjadi batasan. Makanya M itu adalah banyaknya persamaan linear yang menjadi persamaan dalam batasan. Dan nilainya dan ada sebanyak M variabel yang menjadi variabel basic atau nilainya merupakan solusi dari mempengaruhi solusi. Kalau semua nilai variabelnya non negatif, eh, maka solusinya ada visible gitu ya, atau kita sebut sebagai basic visible solution. Kalau eh, ada nilai yang eh, kalau jika semua variabel memberikan nilai yang non negatif, berarti positif atau nol, maka dia eh, menjadi solusi. Tapi kalau ada satu variabel negatif, maka satu di antara semua ada variabel negatif, maka dia tidak akan visible. Jadi variabel solusi dari variabel visible dasar atau solusi dari eh, persoalan visible-nya memiliki dua jenis variabel. Yang pertama variabel basic, nilainya selalu nol, jumlahnya sebanyak n min m. Sedangkan nilai dari variabel basic atau variabel basic nanti nilainya selalu lebih dari atau sama dengan nol dan kita dapatkan variabel basic itu ada sejumlah m m variabel sama dengan banyaknya persamaan linear dari batasan. Nah, eh, terkait dengan dua kondisi yang ada di daerah di metode Siplek, tadi lebih berkaitan dengan daerah visible-nya, sekarang membahas tentang optimalitasnya, optimality condition. Eh, jadi untuk optimalitas atau optimality condition ini nanti adalah eh, yang diperoleh sebagai koefisien yang paling negatif untuk masalah maksimasi dan yang paling positif untuk daerah masalah minimasi. Jadi maksimasi itu nanti dicari koefisien yang paling negatif, sedangkan minimasi dicari koefisien yang paling positif. Nah, sekarang masalahnya jika sama, berarti kan kita punya punya ini tuh punya pilihan memilih satu di antara dua. Nah, itulah yang kemudian nanti akan menghasilkan nanti DR apa uh, kasus khusus, yaitu kasus khusus yang pertama namanya degenerasi. Kemudian optimum dicapai pada iterasi di mana semua koefisien variabel basic nanti non negatif. Jadi nanti eh, eh, kalau awalnya semua paling negatif ada negatif, maka diusahakan semuanya tidak negatif, ya nol atau positif. Tapi sebaliknya, untuk masalah minimasi, maka koefisiennya sebut Z atau baris Z-nya semuanya eh, yang dicari yang paling positif. Terus nanti kita harapkan eh, iterasinya nanti membuat non variable non basicnya nanti akan menjadi positif.
non positif. Itu yang terkait dengan optimalitas atau kondisi optimal yang tadi saya sebutkan akan menghasilkan nilai akan menghasilkan kasus khusus yaitu degenerasi. Terus kalau kondisi visible itu berkaitan dengan rasio non negatif yang terkecil, non negatif yang terkecil, seperti nol tidak masuk, yang berada pada kolom pada bagian kanan. Nah, masalahnya lagi kalau sama-sama paling negatif, negatif terkecil gimana? Itulah yang juga nanti akan menghasilkan kasus khusus. Dalam kasus ini kasusnya adalah kasus eh, alternatif optimal. Oke, kalau eh, yang tadi metode simplex, sekarang bergeser atau kita akan masuk pada metode Big M. Metode Big M ini sebenarnya kan metode yang juga eh, turunan dari metode simplex, tapi dia mempunyai eh, metode yang lebih umum. Dalam hal ini memungkinkan kita mempunyai pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan atau eh, atau batasannya itu memiliki tanda sama dengan. Jadi kalau metode BM kan kemarin kita mengupayakan bentuk adanya nambahkan variabel artifisial yang yang terjadi pada persamaan yang tidak memiliki slack. Jadi yang tandanya lebih dari atau tandanya sama dengan itu nanti ada artificial variable. Dan artificial variable itu nanti diberikan penalti yang biasanya angkanya diambil angka yang besar untuk menjadi atau membuat R ini nanti akan mempunyai kolom. Jadi nanti diberikan M, nilai positif yang cukup besar untuk menjadi penalti yang nantinya akan eh, ditulis di fungsi tujuan. Untuk maksimasi berarti min MR, kalau untuk minimasi berarti plus MR. Ini sama dengan koefisien dari eh, maksimasi dan minimasi untuk daerah fungsi tujuannya. Oke, sudah mengenal ringkasan untuk metode simplex dan untuk ringkasan untuk metode eh, metode Big M atau artificial variable, maka kita masuk pada degenerasi. Nah, degenerasi ini yang jadi masalah itu adalah kaitannya dengan kondisi visibility. Kondisi visibility itu kan berkaitan dengan eh, daerah batasannya nanti ada yang non negatif. Nah, jadi nanti jika terdapat lebih dari satu rasio terkecil untuk yang eh, masalah visibility-nya, itu nanti akan dipilih salah satu. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan eh, kondisi degenerasi. Kalau kita terapkan kondisi tersebut akibat dari pemilihan sembarang dari living variable, jika dijumpai lebih dari satu rasio terkecil, maka eh, satu atau lebih variabel basic akan bernilai nol pada iterasi berikutnya. Ya, jadi karena dia sudah eh, apa di karena berikutnya nanti akan di, kalau dioperasikan tentu akan kalau dia sama nanti akan menghasilkan nilai nol. Nah, solusi yang baru dikatakan degenerate. Kita lihat aja contoh ya tentang degenerate itu seperti apa. Misalkan ini kita punya maksimum Z berarti nanti kita mencari yang paling positif gitu ya, mencari eh, yang paling positif ya, paling positif. Terus nanti kita eh, dapatkan kalau batasannya sudah tanda kurang dari atau sama. Oke, kita lihat yang pertama, iterasinya.
yaitu kita masukkan nilai min 3, min 9, kita pindah ruas nanti menjadi min 3, 9 menjadi min 9. Terus ini solusinya tentu nol, karena kalau pindah ruas dia luas tanahnya menjadi nol. Terus ini batasannya, eh, koefisien batasannya ini adalah nilai apa, nilai 3 dan plus 4 ketika dimasukkan ke dalam tabel. Nah, sekarang kita mempunyai nilai itu yang paling negatif adalah min 9, ya, min 9. Tadi ada, eh, ya, ini min 9, berarti kan kita dapatkan ini yang paling terkecil, paling negatif terkecil, terus nanti kita akan membagi kan, membagi 8 dengan 4, minus 4 dengan 2. Nah, masalahnya kita akan mempunyai dua nilai yang sama nanti kan rasionya 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 2 itu 2. Nah, terus gimana? Kita pilih salah satu, yaitu dari rasio yang terkecil ini nilai 2, ada 2, kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih X3, berarti kan X2 nanti akan diganti oleh X3, dan pivotnya berarti min angka 4 ini ya, menjadi pivotnya. Ini akan menjadi pivot 4 ini karena persilangan antara antara entering sama living. Jadi ini entering variabel, sedangkan yang ini nanti akan menjadi living variable. Tapi persoalannya adalah rasionya sama, yang terkecil yaitu 8 bagi 4, yaitu 2, sedangkan di bawah juga 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, inilah yang menghasilkan kasus khusus. Kita harus memilih salah satu di antara yang dua yang sama ini. Maka kita pilih, misalkan kalau kita pilih yang pertama ini X3, kita akan berarti menggantikan X3 dengan X2. Berarti ini adalah eh, apa, living variable, dan berarti eh, X3 sebagai living variable akan digantikan oleh X2. Jadi living variable-nya biasanya tulis di sini ya. Ini adalah living variable. Berarti pivotnya angka 4, dan angka 4 ini kita jadikan 1, berarti kita bagi 4, sehingga yang lain, unsur yang lain kita bagi dengan 4. Hasilnya di sini seperempat, yang ini seperempat, yang ini tetap 0, yang ini jadi 2. Terus kita lakukan di operasi baris elementer ya, ke min 9 dan ke 2, dengan mengali dengan 9 di belakang ke atas, atau mengali dengan min 2 di belakang ke bawah. Dan kita peroleh hasilnya eh, pada tabel yang kedua ini. Nah, tabel yang kedua ini nanti kita akan lihat bahwa berarti untuk baris ini nanti kita akan dapatkan solusinya atau nilainya 0. Ya, 0. Nah, itulah yang tadi disebut dengan kondisi, yaitu eh, diperoleh nanti eh, salah satu atau lebih dari variabel basic itu nanti akan bernilai 0 pada iterasi berikutnya. Nah, lantas seperti apa yang kita harus lakukan berikutnya? Karena ini kan berarti eh, kita sudah mendapatkan solusi, kita sudah melakukan iterasi kedua, satu iterasi dari kondisi awal, tapi kita masih belum peroleh nilai, eh, kita belum optimal ya, karena masih ada nilai yang eh,
negatif. Ya, nilai non negatif. -34. Artinya kan nilai apa iterasinya harus tetap berjalan berarti kan? Nah, iterasi tetap berjalan, masalahnya pada untuk kondisi ini misalkan kita melihat bahwa kolom berikutnya itu ada angka nolnya. Padahal dan kalau dari metode simplex itu kan angka nol ini nanti tidak bisa dipilih sebagai living. Nah, disinilah kondisi kasus khusus itu terjadi. Walaupun dia angka nol di bagian kanan ini, maka karena dia sudah mengantri tadi sebelumnya sebenarnya, dia dipilih ada yang dipilih eh, apa ini dipilih dulu, padahal dia di sini juga sebenarnya harus dipilih gitu ya, bisa dipilih gitu ya. Nah, untuk berikutnya, walaupun dia nol, dia tetap dipilih gitu ya, sehingga kita dapatkan berarti untuk berikutnya justru living variabelnya kita tetap lanjutkan dengan mengambil living variabelnya adalah X4. Ini menjadi living variable. Nah, ini yang kita lihat eh, sebagai kondisi optimal, ya, kondisi optimal dalam sebentar. Oke, ya. Ini. Nah, jadi kita dapatkan ini dia kondisinya X4 berikutnya dipilih sebagai living variable walaupun dia tidak memenuhi syarat kalau berdasarkan metode simplex biasa. Ya, di sini angka nol dia kan. Padahal yang di uh, metode simplex kan mengatakan dia bakal dipilih menjadi living variable kalau baris rasio di baris Z ini baris kolom hasil ini adalah positif terkecil. Ya. Nah, jadi kita dapatkan ini nanti akan diperoleh nilai eh, X4 nanti akan digantikan di sini berarti X1 ya, enteringnya kan pilihannya cuma satu ini, X1, berarti nanti X1 nanti akan menggantikan X4. Berarti nilai ini adalah nilai eh, titik elemen ini adalah pivotnya ya, pivotnya di angka setengah. Eh, jadi pivotnya di angka setengah ini, kemudian kita jadikan satu dengan cara dikali dua, kita peroleh ini angka satu pivotnya, terus nanti yang ini nol tetap karena dikali dua nol tetap nol, ini kali dua berarti min satu, kali dua berarti dua, dan ini tetap nol. Setelah operasi baris elementer, kita dapatkan hasilnya. Yang menariknya berarti pada proses degenerasi ini nanti eh, proses apanya nilai RHS-nya tetap gitu ya. RHS-nya nilainya tetap. Eh, dan tapi yang berubah adalah dia sudah menjadi optimal ya. Kondisi optimalnya tercapai. Karena kan nanti akan menghasilkan di sini nilai nilai eh, semuanya sudah positif atau enggak. Jadi di langkah kedua dia sudah sebenarnya nilainya eh, sudah optimal karena kalau pakai nol kan nanti tidak akan pengaruh ke 18 ya, ternyata terbukti ya di bawah ya 18 itu eh, karena operasi atasnya nanti akan tetap menghasilkan nilai 18. Jadi kita dapatkan angka 1 eh, 00 dan kondisi baris Z-nya sudah memenuhi kondisi optimal.
Jadi 18. Nah, itulah yang disebut dengan solusi degenerasi ya. Suatu keadaan di mana kita melanggar eh, operasi dari metode simplex karena mereka mempunyai kondisi khusus, yaitu rasio dari positif terkecilnya ternyata lebih dari satu. Oke, nah, untuk degenerasi sendiri sebenarnya ada dua, yaitu temporary atau eh, permanen. Eh, temporary atau permanen ini yaitu kalau proses permanen itu berarti yang kayak tadi bahwa nilai variabel nilai dari batasannya itu tetap ya. Sedangkan temporary itu bisa jadi nilai kalau tadi tetap itu yaitu 18 ya nilai RHS-nya pada iterasi kedua pada ya, iterasi kedua iterasi pada iterasi satu ya atau kedua pada tabel yang kedua. Sedangkan ketika dilakukan proses apa degenerasi atau proses apa melakukan iterasi nilai nya akan tetap 18 terjadi pada iterasi kedua. Jadi kita sebut ini yang namanya ada juga jenis degenerasi yang eh, pertamanya mungkin misalkan nilainya 18, terus ketika dilakukan iterasi kasus khususnya, iterasi kedua, kemudian dilakukan iterasi kasus khusus, mungkin nilainya berubah menjadi 14 gitu. Nah, kemudian ketika dilakukan proses eh, iterasi berikutnya, dia balik menjadi 18 lagi. 18 lagi. Mungkin ya ini juga bisa dihasilkan eh, yang disebut dengan iterasi dengan eh, temporary degenerate. Oke, kita masuk sekarang pada alternatif optimal. Alternatif optimal yaitu koefisien variabel basic nol bernilai nol sehingga sehingga variabel basic tersebut dapat disebut menjadi variabel basic tanpa mengubah nilai z tapi menyebabkan perubahan pada nilai variabel. Ini contohnya seperti apa? Kita lihat kasusnya seperti ini. Jadi ada masalah maksimum, terus ada pembatasan, dua batasan, dan kemudian kalau kita masukkan ke dalam eh, ke dalam tabel simplex, eh, tabel simplex awal kita dapatkan ini min 2, min 4, terus ada ini ya. Nah, kemudian kita lihat yaitu karena ini yang paling negatif, berarti dia adalah entering variabel. Sebentar. Harusnya cukup tulis entering ke EP berarti ya. EP, entering variabel. Terus entering variabel ini kemudian nilai entering variabel ini eh, kita kita lihat kita bagi dengan ini berarti ya rasionya berarti 5/2 kalau ini rasionya 4/1 berarti kan ya ini 2,5 ini 4 pasti ini yang paling terkecil sehingga kita akan mengganti nilai X3 gitu kan dengan nilai X2 ini eh, menjadi menjadi namanya pivotnya untuk menghasilkan nilai ini menjadi angka satu, berarti ini dibagi dua, bagi dua menjadi setengah, jadi dua menjadi setengah, ini tetap nol, ini 5/2,
Terus kita lihat persoalannya yaitu nilai yang kita peroleh itu hasilnya nilai ini kan karena rasionya sama ya, rasionya sama. Ini eh, nilainya min 2/1, ini nilainya min 2/4 gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini ketika dibagi 2 dan diupayakan angka min 4 hilang menjadi nol, ini ikut-ikut jadi nol juga. Ya, ini ikut jadi nol juga. Padahal dia kan variabel di dalam ini dia adalah variabel non basic berarti kan non basic karena yang menjadi variabel basic itu kan yang dalam tahap ini adalah x2 dan x4. Nah, padahal dia juga ikut menjadi variabel non basic angka nol gitu ya. Nah, itu berarti ketika kita mau mencari alternatif alternatif untuk solusinya, kan solusinya ditandai dengan nilai, oh ini ya, sorry, ini pertama dulu. Jadi ketika ini nol dan ini sudah mencapai nilai optimal 2, maka solusinya kan angka 10 ya. Jadi kita bisa katakan kondisi optimalnya diperoleh pada saat nilai variable basicnya ini X2 dan X4. X2 itu pada tahap ini berarti X2 nilainya berapa? X2 itu nilainya berarti 5 ya, 5/2 ya. 5/2 di sini X4 nilainya yaitu 3/2. X4 nilainya 3/2. Terus eh, nilai Z-nya, RHS-nya berarti 10. Ini sebenarnya saat pada tahap ini kita sudah punya solusi dan itu adalah solusi optimal gitu ya. Selesai gitu. Tapi jika kita ingin mendapatkan solusi lain, solusi alternatif untuk kasus khusus ini dimungkinkan atau bisa kita peroleh dengan cara memakai variabel eh, basic yang variabel non basic yang nol ini sebagai entering variable. Jadi ini nanti akan menjadi entering variable di sini, entering variable dan kemudian karena dia nol gitu ya, dia nol, dia tentu ketika kita bagikan dengan eh, oke, eh, ketika kita buat entering dengan nol, berarti kita lihat rasionya lagi ya. Rasionya ini berarti berapa? 5, terus ini rasionya 3, berarti kan? Nah, artinya kita akan mendapatkan ini menjadi eh, living variable yang baru. Living variable X1 akan menggantikan X4. Terus kita akan memilih ini nanti akan menjadi pivot ya, menjadi pivot. Karena ini pivot, berarti untuk menjadi pivot kita kali dengan angka 2 menjadi 1. Ini min 1. Ini dikali 2 2. Ini dikali 2 berarti 3. Terus ketika kita menjadikan dia basic, berarti kan kita buat di atasnya nol. Nah, karena di sini sudah nol, kita kan nggak mengoperasikan ke atas. Ya. Kita tidak merubah berarti baris Z. Makanya solusinya tetap kita peroleh angka 10. Dan kondisi optimalnya akan terpenuhi. Nah, tapi sekarang masalahnya kita memiliki, bukan masalah ya, tapi sekarang kita memiliki alternatif solusi. Kalau tadi basicnya X2 5/2, X4-nya 3/2, berarti kan nanti X3 dan X1 nanti nol. Kalau di sini yang basicnya justru X2 ya. X2 yang sekarang nilainya menjadi 1, kemudian X1 nanti nilainya 3, terus nilai Z-nya nanti tetap yaitu 10 dan juga optimal. Makanya nanti kita dapatkan dia menjadi alternatif optimal.
Oke, ya banyak eh, berbentuk penjelasan ya sehingga Anda perlu memang mengulang eh, atau ya ini dia. Nanti, oke. Oh, ini berarti harus annotate ini berarti harus dihapus. Oke, hapus. Simpan all data. Ya, oke, kita lihat sekarang. Sekarang, eh, oke, ada satu titik pandang eh, yang kita sebut titik pandang praktis ya. Kenapa solusi optimal ini terjadi, alternatif optimal ini terjadi? Itu karena fungsi tujuannya, salah satu bentuk fungsi tujuannya itu paralel dengan suatu binding. Jadi kalau dari daerah visible-nya, misalkan berbentuk seperti ini misalkan, nah maka eh, apa eh, solusi fungsi tujuannya itu ada yang sejajar eh, dengan batasannya, bentuk batasannya. Jadi misalkan fungsi tujuannya seperti ini gitu ya. Nah, ini fungsi tujuan sehingga ketika dia ditarik menuju daerah visible atau digeser menuju daerah visible, maka dia tidak berada pada titik untuk optimalnya, tapi berada pada suatu garis. Nah, itu berarti solusi optimalnya nanti akan lebih dari satu. Itulah yang disebut, makanya dia disebut sebagai alternatif alternatif optimal. Kemudian eh, kita masuk pada kasus khusus yang ketiga sekarang, yaitu kita sebut sebagai unbounded solution. Unbounded solution, unbounded solution itu berarti suatu kondisi yang daerah visible-nya adalah tak berhingga ya. Kita coba lihat langsung pada pada contoh ya. Kalau tadi untuk yang degenerasi atau degenerate atau yang alternatif optimal, kita bisa penjelasannya dari kondisi optimal sama kondisi visible. Sekarang kalau unbounded itu langsung pada contoh untuk bisa melihat kondisinya. Ini unbounded solution kita masukkan ke dalam tabel simplex seperti min 2 min 4 yang ini menjadi satu tambah dengan satu tambah dengan X3 nanti. Kalau ini 2 X1 tambah X4 ya. Kita dapatkan kondisi saat solusinya seperti ini. Nah, yang seperti ini kan nilai kondisinya adalah daerah eh, apa, kolom dari enteringnya ini kan harusnya akan menjadi entering ya, entering variable karena nilai min 4 adalah paling negatif. Oke, dan kemudian kita akan melakukan rasio antara 10 dan 40 dengan min 1 dan 0. Nah, ini kan tidak ada satupun yang memenuhi kriteria yang diperbolehkan karena yang menjadi living nanti yaitu yang rasionya positif terkecil.
Nah, kalau ini kan bukan positif. 10 bagi min satu kan nanti min 10. 40 bagi nol kan nggak boleh. Nah, makanya kita berada pada kondisi tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk bisa dilanjutkan mendapatkan living variable. Kondisi stuck, kondisinya menjadi stuck ya, jadi tidak bisa berlanjut dan tidak berlanjutnya diakibatkan oleh eh, daerahnya tidak daerahnya memuat bentuk nilai tak hingga. Maka kondisi ini disebut dengan unbounded solution. Kalau kita gambar, mungkin gambarnya seperti ya kita coba gambar ya. Kita lihat gambar daerah ini berarti apa? Eh, kita punya misalkan ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X, ini kemudian dua apa ini dua batasannya dulu ya. X1 X20, X110, misalnya sini. eh, ini adalah 10, kemudian min eh, X10, X2-nya min 10, berarti arah bentuknya arah sini. Ini kita. eh, hmm, saya ulang ya. Eh, ini kita misalkan buat agak ke atas sedikit. Ini, terus ini adalah eh, persamaan X1 min X2 sama dengan 10. Terus ini ada 2 X1 sama dengan 40. Berarti X1-nya X1-nya di sini ini berapa ini 10. Ini 10, ini min 2, ini 20. Berarti 2 X1 sama dengan 40 itu berarti ada berbentuk garis X1 sama dengan 10 gitu ya kayak gini. Sama dengan 20. Terus X1 positif berarti ini positif, yang ini positif. Nah, berarti daerahnya nanti ke atas semua terus terus juga ini akan berpotongan dengan garis ini. Nah, daerahnya berarti daerah yang terbuka ke arah atas ini. Nah, ini dia. Hmm. Ini adalah daerah eh, untuk masalah linear programming yang dipunyai. Nah, ini kan berakibat kalau kita punya suatu satu warna yang berbeda ya. Nah, kata ini sekarang ya, saya punya eh, apa fungsi tujuan warna kuning. Nah, warna kuning ini kan bisa digeser terus, dan digeser terus sehingga dia masih berada pada daerah visibalnya karena daerah visibalnya berbentuk triangle. Jadi saya bisa geser ke atas, saya bisa ke atas lagi terus gitu ya sampai dia nilainya akan apa kita sebut sebagai tangga. Inilah kondisi yang nanti disebut dengan unbounded solution. Nah, sekarang unbounded solution itu kalau dari bentuk uh, tabel bentuknya seperti apa? Ini dia bentuk tadi ya, yaitu suatu kondisi di mana kita bisa memilih entering variabel, kita bisa memilih entering variabel, tapi ketika entering variabelnya ditetapkan, kita dapatkan rasionya tidak ditemukan. Ya. Jadi ini atau tidak diperbolehkan gitu ya. Ini ternyata pembaginya dengan negatif, ini pembaginya dengan nol. Maka tidak ada yang dipilih sebagai eh, rasio ini positif terkecil. Maka living variabelnya tidak bisa ditentukan. Nah, kondisi ini berarti kita bisa simpulkan unbounded solution. Oke, kita lihat dari sisi kita sudut pandang praktis, berarti
batasannya kurang bagus seperti kan karena batasan itu kan yang akan menghasilkan daerah visible. Kalau daerah visiblenya seperti itu yang membuat atau mendapatkan bentuk triangle, nah itu berarti batasannya kurang bagus ya. Mungkin kurang cermat atau mungkin apa kurang detail gitu ya, sehingga diperoleh daerah penyelesaian yang eh, berbentuk bukan atau mempunyai nilai sampai dengan tiga. Oke, sekarang kita lihat kasus khusus yang keempat yang kita sebut sebagai non-existing solution. Non-existing solution tadi kita sebut berarti dia memiliki tidak memiliki solusi. Kalau dalam grafisnya secara geometri berarti nanti daerah visible-nya nggak ada. Biasanya daerah visible itu kan hasil irisan dari beberapa ketidaksamaan menghasilkan suatu daerah irisan. Nah, kalau non-existing berarti daerah irisannya tidak ada atau tidak pada yang bisa diambil sebagai daerah irisan untuk sama. Oke, semua batasannya ada. Contoh ini ya, contoh kita lihat gambar ini nanti kita akan dapatkan mungkin bentuk gambarnya, kemungkinan bentuk gambarnya nanti bisa jadi eh, peroleh gambar seperti ini, di mana eh, persamaan satu itu persamaan dua nanti akan daerahnya ke arah atas ini, sedangkan persamaan satu daerahnya ke arah bawah. Nah, apakah jadinya ada kuadran satu ini? Berarti daerahnya nanti tidak ada solusinya. Secara secara grafis bisa diketahui dengan mudah karena gambarnya mudah diperoleh secara dalam bentuk dua dimensi. Tapi kalau persamaannya banyak dan kemudian juga variabelnya banyak, tentu kita harus tahu sifat-sifat secara aljabarnya untuk bisa mengatakan dia tidak punya solusi. Jadi ini persamaan ini ketika masuk ke dalam batasan ke dalam sintak untuk menggunakan konsep artificial variable ya, yaitu karena bentuknya ada yang tidak sama dengan kurang dari yang persamaannya tidak semuanya kurang dari ada yang lebih dari tertentu atau kita gunakan metode IM atau artificial variable. T di sini nanti akan ditambah artificial variable, terus nanti di atas akan ditentukan min MR, kemudian maksimum. Nah, karena sulit di sini untuk plus MR ya, sini plus MR. Oke, kemudian eh, metode grafis itu kita sudah mengetahui caranya di sebelum-sebelumnya. Di sini terus nanti akan disubstitusinya dengan menggunakan persamaan yang dilakukan di sini nanti ada tiga satu dengan eh, x empat x dua empat x dua di nanti akan ditambah dengan r berarti ya ditambah dengan r sama dengan 12. Nah, berarti R nanti akan sama dengan 12, 12 dikurang dengan 3 X1 dikurang dengan 4 X2. Nah, ini nanti akan disubstitusi pada bagian atas ini nanti ya. Di sini kan ada MR tadinya, ada MR. Ini R-nya nanti akan disubstitusikan substitusikan nilai yang di bawah ini. Ya, ini Anda harusnya sudah mengenal ya
temuan misunya proses menggunakan metode siapa ya. Nah, singkatnya saya sudah mendapatkan nilai dari artifisial dari validasi nolnya, yaitu hasilnya ini pada min 12 ini muncul tadi karena hasilnya itu supaya ada di plusnya. Jadi M berarti tinggal dibagi kanan nanti adalah 12 M. Sedangkan ini min 3 R, min 3 R. Oh, di sini berarti harusnya min ya, min R, min R karena nanti min dikali dengan minus ini jadi plus tidak plus jadi di. Oke, kita dapatkan hasilnya ini nilai ya lagi kita dapat peroleh nilai hasilnya terus berlaku metode BBM seperti yang ada sebenarnya ya, yaitu kita pakai yang M-nya nilai kali M-nya lebih besar. Di sini ada min 4 daripada negatif ya, min T, min F itu lebih besar daripada min 3. M diasumsikan jangan besar. Berarti ini akan menjadi MR. Saya pakai ini yang motif ini lebih stabil ya. Baterai di sana nih. Oke, sebentar ya. Saya izin saya untuk mengganti baterai. Jadi kita lihat yaitu yaitu kita dapatkan nilai dari eh, yang paling yang akan menjadi entering untuk kasus ini berarti ini akan menjadi entering variabel. Entering variabel berarti kita mempunyai dan kemudian kita bagi rasio ini 2/1, ini 12 per 4 berarti yang paling terkecil ini yang paling terkecil adalah X3. X3 nanti akan menjadi living variable gitu kan. Terus ini karena sudah pivotnya sudah angka 1, kita lakukan operasi ke atas kita buat 0, berarti nanti kita kali dengan 2 tambah 4M hasilnya 0, ke bawah kita kali dengan 4 hasilnya 0, terus nanti berarti ini dikali ke atas dengan 2 tambah 4M, dijumlahkan ke atas, ini hasilnya tetap karena 0, ini menjadi 2M tambah 4M sini, ini 0, ini 2 kali dengan 2 eh, M menjadi 4 min 4M. Terus kita dapatkan hasilnya, nilainya ternyata daerah yang kita peroleh, hasil yang kita peroleh itu akan sudah optimal. Ini hasil dari hasil dari apanya, dari operasinya kan sudah optimal ya, karena sudah positif atau nol. Tapi masalahnya yaitu nilai artificial variable-nya nggak nol. Kan untuk metode Big M itu dapat dikatakan sukses atau optimal kalau rasionya nilai R-nya akan menjadi variabel non-basic. Padahal di sini masih tetap variabel basic. Berarti dia eh, apa akan bermasalah atau tidak memenuhi kriteria
variabel solusi dengan metode dengan artificial variable. Artificial variable itu kan variabel yang dihadirkan di artificial buatan gitu, yang nantinya pada akhir proses kita harapkan dia nol, dia tidak menyumbang atau tidak mempengaruhi hasil solusi awal. Nah, maka ini harusnya eh, di sini dia tidak boleh berada sebagai variabel basic. Dia harus menjadi variabel non basic karena nilainya nol kalau non basic kan. Sehingga kondisi kayak gini jika diperoleh tidak ada eh, hasil yang memadai atau memuaskan, karena ini kan berarti variabel artifisialnya solusinya nanti akan menuju min tangga gitu ya, min tangga karena M itu merupakan bilangan yang sangat besar. Jadi ini tidak ada solusinya. Makanya kondisi ini, jadi kondisi yang tidak ada solusi itu tidak bisa dilihat dari awal memang. Kita harus melakukan operasi sampai kita menghasilkan suatu kondisi R-nya itu ternyata um, tidak menjadi variabel non basic. Dan lebih khusus lagi juga uh, fungsi RHS-nya, solusinya masih memuat M. Oke, baik itu yang disebut dengan existing solution atau eh, tidak punya daerah solusi, eh, dan kita sebut sebagai eh, kasus khusus yang keempat. Oke, ya, baik. Ini sudut pandang praktisnya juga itu kan model tidak diformulasikan dengan baik. Oke, baik saudara-saudara sekalian, saya akan simpulkan eh, untuk kasus khusus, bukan simpul ya, mungkin lebih baik lebih ke review singkat. Terutama tadi masih ada yang barusan masuk Zoom gitu ya, kemudian terpotong dengan penjelasan sebelumnya. Nah, untuk bagian akhir dari mata kuliah penyelidikan operasional pada malam hari ini, saya akan eh, rangkum, ya, rangkum, yaitu kasus khusus dalam linear programming ada degeneracy, alternative optimal, unbounded solution, dan not existing solution. Untuk yang kasus pertama, degenerasi, itu berkaitan dengan suatu kondisi pada simplex di mana pada saat kita mendapatkan rasio, rasionya ternyata ada yang nilainya sama, tidak ada yang eh, solusi apa nilai tunggal untuk positif, rasio positif terkecilnya. Dan kita bagi ya, kita lakukan pembagian di dari kolom Z dengan kolom entering variable untuk mendapatkan living variable. Nah, itu ternyata tidak kita dapatkan yang paling terkecil. Ada dua atau lebih yang sama. Kondisi itu nanti menghasilkan degenerasi. Sedangkan yang kedua, alternatif optimal terjadi justru pada saat di eh, baris Z-nya dibagi dengan enteringnya, dibagi dengan baris livingnya, itu nilai rasionya sama. Sehingga kita akan dapatkan nanti pada saat dilakukan operasi, ada nilai eh, non-basicnya yang bernilai nol. Dan itu menghasilkan nanti proses di mana nilai optimalnya sama, tapi titik dari optimalnya sudah berbeda. Dan yang ketiga adalah unbounded solution. Unbounded solution ini terjadi karena daerah solusinya itu ada yang nilainya tak hingga atau daerah solusinya terbuka gitu. Nah, itu ditandai dengan rasio dari baris Z dengan eh, kolom Z dengan kolom
entering variable itu ada yang eh, apa selalu bernilai selalu tidak bisa di, di, bisa jadi karena bentuk nilainya negatif atau bisa jadi karena penyebutnya nol. Kalau kondisi itu terjadi maka berhenti. Kita langsung menyebutkan solusinya tidak terbatas. Ya. Solusinya nanti menjadi tak berimbang. Terus yang keempat yaitu non-existing solution, yaitu solusi yang dia akan apa diperoleh suatu kondisi batas daerah solusinya tidak ada. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, daerah solusinya tidak ada itu eh, ciri-cirinya ya pasti ada tanda lebih dari atau sama. Kalau tanda kurang dari atau sama, pasti selalu ada daerah solusinya. Nah, kalau ada yang lebih dari atau sama, itu kemungkinan bisa jadi atau bisa jadi dia tidak mempunyai daerah solusi karena irisannya bisa jadi nol. Bagaimana mendeteksinya? Ya, sukar. Tidak bisa langsung ada yang tanda lebih dari itu berarti langsung dikatakan non-existing solution. Tidak bisa. Kita harus melakukan operasi baris metode simple seperti biasa. Untuk yang non-existing ini tentu metode simple-nya adalah menggunakan PM atau artificial variable. Nanti ketika dilakukan operasi, kita nanti akan mendapatkan suatu kondisi keadaan di mana kita eh, solusinya sudah optimal atau kondisi optimalnya sudah dipenuhi, tapi apa ba- variabel R itu tidak menjadi variabel basic, tapi apa variabel R tidak eh, variabel R menjadi variabel basic, padahal dia tidak boleh menjadi variabel basic karena nilainya harus nol. Jadi R-nya tidak nol, akibatnya kita tidak mempunyai atau menghasilkan solusi solusi yang ini ada enggak. Ya, itu merupakan eh, kasus khusus, ada 4 kasus khusus. Kemudian nanti untuk penjelasan lebih lanjut bisa eh, menonton lagi eh, apa rekomendasi. Oke, baik saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk yang eh, dual simplex, bagi yang tadi terlambat masuk, bisa melihat lagi pada tayangan rekaman dari pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat malam semua. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya end meeting 1, 2, 3.